Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di kelas biologi bersama Kak Indah. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya mata pelajaran biologi mempelajari hal-hal yang ada dan sering kita temui di sekitar kita. Contohnya yaitu bumi kita. Di bumi ini terdapat banyak sekali kehidupan yang berasal dari makhluk hidup atau yang biasa kita sebut dengan biotik. Dan juga makhluk tidak hidup atau yang biasa disebut dengan abiotik. Makhluk hidup yang biasa kita kenali dan biasa kita lihat juga ada yang sudah memiliki struktur sel yang sangat lengkap atau disebut dengan multiseluler. Dan ada juga yang hanya memiliki satu sel atau disebut dengan uniseluler. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok multiseluler contohnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Setiap sel yang berada di dalam tubuh makhluk tersebut akan saling berkoordinasi, membentuk sebuah sistem yang disebut dengan jaringan. Pada pertemuan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang jaringan hewan. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Untuk mempermudah adik-adik dalam memahami materi jaringan hewan 1, kakak akan mengajak kalian untuk menyimak penjelasan berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu terdiri dari apa saja? Yaitu kita singkat dengan epiosa. Nah, epiosa itu apa sih, Kak? Epiosa merupakan singkatan dari epitel, ikat, otot, dan juga saraf. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua jaringan saja, yaitu jaringan epitel dan yang berikutnya yaitu jaringan ikat. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwasannya jaringan epitel ini memiliki fungsi sebagai pembatas dan juga pelapis. Nah, kita juga dapat mengetahui ciri-ciri dari epitel, yaitu kita singkat dengan rasa nodara, yang artinya memiliki struktur yang rapat, ada saraf, dan tidak ada darah. Epitel dibedakan menjadi dua loh, yaitu epitel selapis dan juga epitel berlapis. Keduanya memiliki letak yang berbeda. Epitel selapis ini memiliki letak yang berada di dalam organ tubuh kita, sedangkan epitel berlapis ini memiliki letak yang berada di arah bagian luar tubuh kita. Yang pertama yaitu epitel selapis. Epitel selapis ini memiliki 3 jenis epitel. Yang pertama yaitu epitel pipi, kemudian kubus, dan juga yang terakhir ada silindris. Ketiga epitel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda karena letaknya di dalam tubuh kita juga berbeda loh. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu ada epitel pipis lapis yang berfungsi sebagai difusi serta filtrasi. Letaknya dapat kita temukan pada alveolus, kemudian pembuluh darah, dan juga pleura. Yang kedua yaitu epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis ini memiliki fungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan juga sekresi. Letaknya dapat kita temukan pada kelenjar ludah, kemudian kelenjar keringat, dan juga ovarium. Yang ketiga yaitu epitel silindris lapis. Epitel ini memiliki fungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan juga sekresi. Dan kedudukannya dapat kita temukan dari lambung hingga ke anus. Selanjutnya kita akan membahas tentang epitel berlapis. Epitel berlapis ini terdiri dari 4 jenis epitel. Yang pertama yaitu pipi, kemudian kubus, ada juga silindris, dan yang terakhir yaitu transisional.
Yang pertama kan kita bahas yaitu epitel pipi. Epitel pipi ini memiliki fungsi sebagai proteksi dan letaknya dapat kita temukan pada esofagus, telapak kaki, kemudian vagina. Yang kedua yaitu epitel kubus berlapis. Epitel ini memiliki fungsi sebagai sekresi dan kedudukannya dapat kita temukan pada kelenjar susu, kemudian testis dan juga folikel. Ketiga yaitu epitel silindris berlapis. Epitel ini memiliki fungsi sebagai proteksi dan juga sekresi dan kedudukannya dapat kita temukan pada saluran pernapasan. Yang keempat ada epitel transisional. Epitel ini memiliki fungsi yang sangat berbeda dari ketiga epitel sebelumnya, yaitu epitel transisional ini memiliki fungsi sebagai tekanan dan juga regangan. Karena fungsi tersebut, epitel ini berada pada tempat yang sangat berbeda, yaitu pada kandung kemih, kemudian pelvis ginjal, dan juga ureter. Mengapa demikian? Karena organ-organ tersebut dapat berubah bentuknya atau elastis ya, sesuai dengan volume ataupun kebutuhan dari organ tersebut. Sehingga inilah fungsi dari epitel transisional yang dapat berubah bentuk sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang jaringan epitel. Pembahasan selanjutnya yaitu jaringan ikat. Pada jaringan ikat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan ikat sejati dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat sejati ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu jaringan ikat padat dan juga jaringan ikat longgar. Sedangkan jaringan ikat khusus juga terbagi menjadi 5, yaitu jaringan limfa, kemudian jaringan lemak, jaringan darah, dan juga ada tulang keras dan juga tulang rawan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada perlunya kita mengetahui jaringan ikat ini terdiri dari apa. Jaringan ikat tersusun atas sel-sel jaringan ikat dan juga matriks. Matriks sendiri tersusun atas 3 penyusun, yaitu kolagen, elastin, dan juga retikuler. Adapun ciri-cirinya seperti berikut. Kolagen ini memiliki ciri yaitu putih dan tingkat elastisitas yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu elastin, berwarna kuning dan memiliki elastisitas yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu retikuler. Retikuler ini memiliki bentuk yang kurang lebih cirinya sama seperti kolagen, tapi ukurannya lebih kecil. Berikutnya yaitu sel-sel jaringan ikat. Kita akan menggunakan metode cara cepat menghafal, yaitu seperti berikut ini. V. Mamaleti tidak putih, atau yang bisa kita jabarkan seperti berikut. V berasal dari kata fibroblast yang memiliki fungsi sebagai sekresi protein. Kemudian ma berasal dari kata makrofag yang berfungsi sebagai proses peradangan. Yang selanjutnya ada Le ini berasal dari kata lemak atau adiposa. Selanjutnya ada kata Ti ini berasal dari kata sel tiang yang berfungsi sebagai penghasil histamin dan juga heparin. Selanjutnya ada putih. Putih ini berasal dari kata sel darah putih yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kita akan membahas jaringan ikat longgar dan juga jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar sendiri memiliki fungsi sebagai membran pembatas jantung dan rongga perut. Selain itu juga mampu melekatkan organ pada otot dinding perut. Nah, kenapa disebut dengan jaringan ikat longgar? Jaringan ikat ini tidak perlu diikat terlalu kuat karena kedudukan ini berada di organ tubuh bagian dalam kita. Selanjutnya yaitu jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini terbagi menjadi 2, yaitu padat tak teratur dan juga padat teratur. Padat tak teratur ini dapat kita temukan pada bagian dermis kulit dan juga pembungkus tulang. Nah, sedangkan jaringan padat teratur ini sebagai penghubung antara tulang antar tulang atau yang biasa kita sebut dengan ligamen dan juga tulang dengan otot atau yang biasa kita sebut dengan tendon. Kita akan membahas satu persatu jaringan-jaringan ikat khusus. Yang pertama yaitu lemak. Lemak sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu ada darah. Darah ini terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Sel darah itu terdiri dari 3, yaitu sel darah merah,
putih, kemudian juga kapiler darah. Selanjutnya ada limfa. Limfa ini berfungsi sebagai transportasi bagi lemak. Yang keempat yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, di dalamnya ini banyak sekali mengandung kondrosit atau sel-sel tulang rawan. Di dalam jaringan tulang rawan ini terdapat 3 jaringan lagi, yaitu hialin, elastin, dan juga fibrosa. Jaringan tulang keras atau osteon. Nah, jaringan ini banyak sekali mengandung sel-sel osteosit atau sel-sel tulang keras. Demikian penjelasan dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.